tahu tentang doa, kemudian tentang pokok-pokok iman itu tadi ya, ucapan bahagia, kemudian doa Bapa kami, ya, kemudian 10 hukum Taurat, ya. Nah, itu perlu dipahami kita. Itu pokok-pokok iman yang ada di dalam bingkai ajaran sehat tadi. Oke. Itu poin yang saya sampaikan yang kemarin minggu lalu kita sudah pelajari ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut poin yang ke-14 ya, the need for purity. Nah, Kristus mengatakan ya, penalti kita, hukuman kita itu bukan hanya kita gagal terus kita malu gitu ya, shame, tetapi ini adalah eternal punishment. Ada satu hukuman kekal yang menunggu kita kelak. Nah, itu ya, dia katakan. Coba kita buka ayat Ibrani ya. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi jelas ya, pelayanan seorang imam itu dia bertanggung jawab atas apa? Berjaga-jaga atas jiwanya sendiri, bertanggung jawab atasnya, atas jiwa-jiwa yang dia gembalakan, ya, bertanggung jawab atas jiwamu, ya, bertanggung jawab atasnya, berjaga-jaga atas jiwamu, supaya mereka melakukannya dengan gembira. Nah, ini ada satu beban yang begitu berat ya, yang dipikul oleh seorang imam gitu. Nah, ini harus membuat kita itu merasa fear ya. Ada satu fear gitu ya, yang terus ada di dalam jiwa kita, kata Chrysostom di halaman 41 ya. Kalau kita lihat di bukunya halaman 41. Ya. Nah, the fear of this truth is continually agitating my soul. Kalau dia baca Ibrani tadi ya, Ibrani 13 ayat 17 itu. Oke, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Perhatikan ya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi para gembala ini, imam ini bertanggung jawab atas jiwa-jiwa dari domba-dombanya. Ya. Nah, jadi kalau dia menyebabkan satu orang ini stumble, terhantuk gitu ya, dan jatuh gitu. Nah, maka kata Chrysostom ini akhirnya dia kutip ya, lebih baik baginya ya, Matius 18 ayat 6, coba kita baca Matius 18 ayat 6. Tetapi siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan kepada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, itu beratnya pelayanan seorang imam itu, ya. Atau kita lihat lagi 1 Korintus 8 ayat 12. 1 Korintus 8
ayat 12. Di situ dikatakan, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah, ini menyebabkan kita tuh merasa fear. Kita bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Kita nggak boleh menyebabkan satu jiwa itu pun terhantuk karena gara-gara kita. Ya. Lalu di sini dikatakan kita berdosa kepada Kristus sendiri. Ini kata Kristus. Ya. Nah, oleh sebab itu memang ya, ketika seorang yang sudah menerima jabatan imam itu, dia harus dikatakan the soul of the priest ought to be purer than the rays of the sun, in order that the Holy Spirit may not leave him desolate. Ya, nah karena dia bukan hanya bertanggung jawab atas jiwanya sendiri, tetapi juga domba-dombanya. Maka seorang imam itu harus punya jiwa semurni, seterang seperti sinar matahari. Ya, sehingga di sini Roh Kudus tidak meninggalkan dia sendiri. Ya, sehingga seorang imam itu nanti mampu berkata bahwa aku bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Oke. Nah, ini kita lihat di halaman 42, saudara-saudara. Nih ya. Halaman 42. Lalu kita lihat di sini ya. Makanya dia bilang kepada Basil, stop pushing me. Oke, karena saya tahu betapa beratnya pelayanan imam itu. Ya. Gitu. Sebab kita tidak mendiskusikan, dia katakan, tentang sebuah tentara atau kerajaan gitu ya. Tetapi ini adalah satu jabatan yang membutuhkan angelic virtue, kebajikan seperti malaikat. Gitu. Ya. Nah, ini karena memang kayak angelic ministry kan, waktu itu kita udah pelajari. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau dia bandingkan misalnya seorang biarawan yang tinggal di padang gurun, ya, dia jauh dari kota gitu, atau jauh dari kumpulan orang-orang, dan dia hanya memikirkan kerohaniannya, ya kan? Dia hanya memikirkan jiwanya, dan dia hanya doa, puasa, jaga-jaga atas jiwanya. Nah, berbeda dengan para imam, ya, yang dimana dia harus berhadapan dengan orang banyak, berbicara kepada mereka, mengajari mereka, ya, dan dia tidak bisa hanya sekedar mengajar mereka, tetapi membawa mereka tuh dekat kepada Allah. Nah, itu beratnya seseorang ini, kata Kristus. Ya, tadi dituntut harus menguasai doktrin, pokok-pokok iman, bisa ngajar, bisa khotbah, ya. Lalu apalagi tadi ya, seorang imam itu juga gagal ada punishment-nya yang double, ya. Lalu dia juga kalau dipuji dia harus bisa punya manner yang baik, kalau dia dihakimi dia juga harus punya manner yang baik. Nah, itu semua dituntut seorang imam. Dan kali ini Kristus ngomong jiwanya harus secerah seperti sinar matahari, ya, karena kalau enggak dosa kepada Kristus, ya. Lalu Kristus ngomong lagi bahwa dia bukan hanya speak, act, bukan hanya dia berbicara dan bertindak dengan orang-orang, ya, tapi dia juga harus punya power, punya kuasa untuk menarik orang-orang itu dekat kepada Allah. Oke. Nah, untuk naik dekat kepada Allah jadi jembatan ya. Seperti malaikat ya,
tadi ya, menjadi jembatan antara Allah dan manusia, ya. Nah, dia harus dengan penuh kesucian ketika dia mendekati altar di dalam gereja atau di dalam mimbar gereja. Nah, itu. Oke. Nah, Kristus mengatakan sih kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang imam sehingga dia bisa mengambil tanggung jawab ini. Gitu. Ya. Nah, kita baca di paragraf yang ketiga, halaman 42. Ya, di sini. Oke. Di situ dikatakan, how much power and strength do you think the ordained priest need to be able to tear his soul away from defilement and keep its spiritual beauty unsullied? Nah, ini satu pertanyaan ini buat kita semua. Ya, dia bukan hanya sekedar ngajarin orang udah selesai gitu loh. Kayak dosen ngajarin siswa kasih nilai selesai gitu kan. Tapi dia harus bisa membawa orang itu dekat kepada Allah. Nah, lalu seberapa besar sih kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang priest itu supaya bisa menjaga jiwanya itu tetap suci, tetap kudus. Ya, nah lalu Chrysostom menjelaskan lagi, he needs far greater purity than they do. Ya, jelas seorang imam membutuhkan kekudusan yang jauh lebih besar daripada jemaatnya. Ya, nah ada banyak temptation di sini. Misalnya dia katakan ada beauty of face, kecantikan dari muka, wajah, ya, elegance of movement, jalan yang penuh elegan. Biasanya ini perempuan ya. Lalu lisping voice, affected gait, pencil eyebrow, ya, pantic cheeks, pipi yang kemerahan, eyebrow yang ya kita tahu seperti sekarang ya kan. Lalu bibir yang menggoda, lalu pakaian yang mahal, baju-baju yang mahal, ya, batu permata yang mahal, perfume itu apa ya, wangian ya, parfum. Nah itu semua dia katakan hardens, ya, sulit, ya, akan melawan jiwa kita sehingga kita perlu banyak austerity and self restraint, jadi pengontrolan diri, ya, self denial and self discipline terhadap hal-hal seperti itu. Ya, seorang imam itu bisa digoda dengan perempuan yang cantik seperti itu. Oke, tapi sisi lain juga bisa digoda oleh perempuan yang biasa-biasa aja, yang penuh kasihan gitu, ya, poverty, kemiskinan. Oke, kalau kita baca lagi, jiwa yang sepi, saya ada jemaat, ya, saya melayani para janda itu juga sulit, atau orang-orang yang kesepian. Nah itu semua temptation ya, yang bisa defile, yang bisa menjatuhkan seorang imam. Oke. Nah, oleh sebab itu di sini kita atau Chrysostom ya, kita sebagai imam di sini ya harus tahu hal-hal yang surround him on every side di bawahnya, ya, di sini. Oke, baik itu yang kaya maupun miskin, pintar atau bodoh, yang terpelajar atau tidak, ya. Nah itu semua adalah surrounding ya, yang mengelilingi para imam. Oke.
belum datangnya dari countless evil, jadi hal-hal godaan iblis. Ya, jadi selain datangnya dari lingkungan dia melayani, ya, tapi juga dari evil sendiri, dari godaan-godaan iblis sendiri, kata Chrysostom. Ya, nah belum lagi patience yang memang ada di dalam diri imam itu sendiri, ya. Dia katakan misalnya flattery, ada orang yang suka jatuh kepada suka dipuji, oke, senseless pride, kesombongan, ya. Nah itu biasanya bawaan lah gitu. Nah itu juga semakin menyulitkan. Kita pindah ke halaman 43. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Oleh sebab itu, masalah-masalah seperti ini yang pernah saya singgung, itulah semuanya kita butuh namanya experience. Menghadapi itu semua, kita butuh pengalaman. Oke, ada Chrysostom. Tidak hanya temptations, tetapi juga semua hal-hal yang kita tidak bisa dihindari yang selalu menyerang kita. Dikatakan di situ, temptation, numerous and perilous, inevitable attacks men who live their lives in the world. Ya, nah dia katakan. Oke, jadi we need the experience, ya, itu bisa kita alami. Kita butuh pengalaman seperti itu. Nah, lalu dia katakan lagi. Sementara kalau demam, biarawan itu, ya dia bisa menghindari itu secara sengaja, kan? Karena memang ya dia tidak melayani umat secara khusus. Nah, tetapi imam tidak bisa menghindari itu, ya. Oke, terus dia katakan para imam itu belum dia harus melayani wife, children, para istri, anak-anak, ya. Kemudian bagaimana membuat mereka itu taat kepada firman Allah. Oke. Lalu di situ dikatakan para imam itu juga menghadapi the care of this life, kehidupan sehari-hari, ya. Para imam itu juga harus menabur, berbicara, bahkan juga mengulangi terus apa yang dia ajarkan, doktrinnya, sampai itu menghasilkan buah, ya. Nah, sehingga ada pelayanan yang memang kadang-kadang tidak langsung menghasilkan pertumbuhan, dia bilang, ya, sebab ada banyak duri, ada banyak hambatan-hambatan yang membuat apa yang ditaburkan oleh imam itu tidak langsung menghasilkan buah. Ya, jadi ada macam godaan-godaan yang datang menyerang dia, tapi juga bagaimana dia mengajarkan satu pertumbuhan iman kepada jemaatnya, dan di situ ada banyak hambatan atau duri-duri. Nah, lalu Yesus mengatakan inilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh imam terhadap umatnya. Ya. Nah, lalu dikatakan oleh sebab itu ini perkataan yang baik, ya, kita baca di bawahnya itu. Di paragraf yang kedua, halaman 43, dikatakan di sini, ya, he must surface in every respect, ya. Jadi seorang imam itu hal-hal yang tadi yang saya jelaskan itu adalah itu memang semua bisa terjadi di luar kontrol diri dia. Tetapi ada satu otoritas, ya, yang datang yang bisa membawa itu semuanya terjadi. Oke. Nah, oleh sebab itu apa otoritas itu? Dia katakan invokes the Holy Spirit. Ya.
Selalu invoke the Holy Spirit. Berdoalah kepada Roh Kudus. Nah, itu dia. Maka purity, manner, ya, kekudusan, tingkah laku kita, dia katakan, ya, perkataan kita, jiwa kita akan menerima satu spirit, satu roh yang besar, yang lebih suci, yang lebih kudus dari segala sesuatu di dunia ini. Roh apa itu? Holy Spirit. Ya, jadi betul. Saya pernah mengajarkan spiritualitas itu apa. Oke, jadi kan seorang iman itu selalu ada worldly cares, ya, melayani sehari-hari. Tadi ada wife, ada children, ada orang yang kesepian, bahkan ada orang-orang yang cantik yang suka menggoda. Tapi itu tanggung jawab Ibrani 13 tadi kan. Itu tetap jiwa itu tanggung jawab kita. Belum orang-orang yang mungkin perilaku seksnya aneh dan sebagainya. Itu tanggung jawab imam kalau dia adalah dombanya. Worldly cares, semua banyak. Ya, worldly cares. Baik itu yang tempted, yang menggoda kita. Kita juga harus mengalami itu, punya pengalaman seperti itu. Ya, baik itu yang belum kita menabur tadi dia katakan. Firman yang kamu tabur itu harus punya pertumbuhan. Tetapi dia mencontoh selalu ada duri-duri, ada rumput yang menghimpitnya. Nah, itu semua adalah worldly cares atau duties, pelayanan imam yang gak bisa dihindari, ya. Kita bilang, dalam saya takut godaan, dalam saya gak mau deket-deket, saya biarin aja daripada saya jatuh. Gak bisa juga gitu. Must experience, gitu. Jadi seorang imam itu harus bisa menghadapi orang yang di atas sampai di bawah sekalipun. Ya. Nah, itu worldly cares, tetapi dia katakan apa yang ketika kamu menyentuhnya, mengerjakan itu semua dengan invoke the Holy Spirit, maka apa yang kamu sentuh, apa yang kamu ngomongkan, apa yang kamu kerjakan is not your spirit again, but the Holy Spirit yang menguduskannya. Ngerti gak? Ya. Nah, jadi seorang imam itu pelayanan gak bisa lepas dari the Holy Spirit karena dia adalah the Spirit of the holiest, gitu. Okay? Ought not the soul which receives so great a spirit be purer, holier than anything in the world? Apa sih yang paling murni, kudus, suci kalau bukan dia, Roh Kudus itu sendiri? Oke? Jadi kalau kita kan mau menjaga kekudusan, orang yang kita layani juga semakin kudus. Maka itu perlu sentuhan Roh Kudus melalui tangan kita, melalui mulut kita, melalui apa yang kita kerjakan. Jadi imam itu hanya jadi kayak corong deliver the Holy Spirit. Maka dia melayani lagi bukan lagi dengan rohnya saja, tapi Roh Kudus yang disalurkan. That's the Holy Spirit. Sama lah kayak liturgi, ya. Kita makan roti dan anggur, itu yang kita makan adalah daging dan darah Yesus. Kenapa? Karena sudah diubah oleh Roh Kudus. Sama dalam ministry of the word, waktu kita memberitakan firman Tuhan, maka perkataan kita yang keluar itu lagi bukan hanya kata-kata kita, tapi kata-kata kudus dari Roh Kudus. Nah, that's the power, ya, itulah kekuatannya yang bisa ini kata Chrysostom, ya. Jadi pada saat itu, ya, ketika para malaikat berdiri di samping priest, di samping imam tadi, ya, maka the whole sanctuary and space and the altar is filled with the powers of heaven in honor of Him who lies still. Ya. Jadi kalau bukan Roh Kudus, bagaimana bisa menyucikan itu semua? Sementara imam itu gampang jatuh. Ya. Oke. Nah, ini penjelasan dari Chrysostom, ya. Lalu kita lanjut ke
masih halaman yang sama, halaman 43, dikatakan di situ, oke, setiap liturgi yang kita layani ini adalah bukti Roh Kudus itu menguduskan. Oke, jadi waktu kita persiapkan ini, misalnya mau menyampaikan khotbah, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tetapi kita perlu invoke the Holy Spirit menguduskannya. Mungkin apa yang kita siapkan, kadang-kadang pikiran kita kan tidak sesuci, tidak murni ya, misalnya gitu. Nah, yang memurnikannya adalah Roh Kudus. Waktu kita menyampaikan khotbah, mungkin kita ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Tapi biarlah itu, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menyucikannya, memurnikannya kembali. Ataupun kita merasa, waduh, firman yang saya bawa ini kayaknya nggak maksimal, kurang baik, ada yang salah ini. Tapi kita invoke Holy Spirit lagi untuk menyempurnakannya. Nah, itu semua di mana dibuktikan Roh Kudus itu bisa menguduskan kehidupan seorang imam? Ya waktu dia melayani. Kata Chrysostom, bukan waktu dia sendiri berdoa, waktu dia ketemu dengan orang-orang, waktu dia lagi melayani liturgi katanya. Ini adalah the moment of proof, dia bilang. Ya, berarti pelayanan seorang imam itu gak main. Kita berdiri di samping angel, malaikat, dan Holy Spirit. Gitu. Jadi khotbah itu bukan sok gaya-gayaan gitu. Bukan sok pintar kita berdiri ngajarin orang gitu. Tapi ini adalah the angelic ministry, the Holy Spirit to purify the soul. Untuk pelayanan kita, kalau kita nggak khotbah ini, gimana kita bisa menyalurkan berkat Roh Kudus itu? Kita harus mengalami itu. Kalau kita takut ketemu dengan orang karena takut tergoda, bagaimana Holy Spirit itu bisa sanctify him? Ya kan? Kalau kita takut bertemu dengan orang berdosa, how Holy Spirit to us sanctify him? Nah, itu kata Chrysostom. Jadi kalau kita takut bertemu dengan orang berdosa, bagaimana Roh Kudus bisa menguduskan orang berdosa itu dalam kita? Oke? Nah, jadi that's the most important thing. Kita memang tidak kudus, belajar untuk terus menjadi kudus through Holy Spirit. Nah, tapi kita harus bisa bertanggung jawab atas jiwa-jiwa itu. Oke, nah this is the moment of proof ya, yang kita harus buktikan di sini. Jadi waktu kita melayani pada momen itu, ingatlah kita nggak sendiri. Pelayanan seorang imam itu adalah ada banyak malaikat, multitude of angels. Dia katakan di situ ya, di paragraf yang ketiga. He saw multitudes of angels. Dia melihat banyak malaikat. Oke, clothed in shining robe, encircle the altar, bending down, one might be soldier in the presence of the king. Jadi kalau di dalam liturgi itu kehadiran malaikat nyata, ya, kalau dalam ibadah. Ini adalah the moment of proof bahwa malaikat itu tidak melayani sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, angels and priests ya, itu cooperate together. Nah, ini menariknya. Ini kita mungkin nggak pernah terpikirkan ya, bahwa kita pelayanannya selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu, kepintaran kita, pengalaman kita. Gitu. Sometimes we forget ya, bahwa kita itu sedang berdiri dengan malaikat melayani manusia. Ingat, malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Imam dipanggil untuk melayani domba-domba. Jadi sebenarnya fungsinya sama dengan malaikat itu. We work together with the angels and the Holy Spirit. Ya, oke. Nah, kita bisa lihat contohnya. Chrysostom kasih contohnya tadi di dalam liturgi, itu the moment of proof ya. Roh Kudus itu bekerja, dia mengubah roti dan anggur itu jadi tubuh dan darah dia.
Yesus gitu ya. Lalu ada kehadiran para malaikat gitu. Nah, kita lihat paragraf yang paling bawah terakhir di situ ya, the soul of the priest should blaze like a light beaming over the whole world. Oleh sebab itu, kalau kita pelayanan bareng nih sama malaikat, masa sih kita tuh mau jiwa kita itu kayak kotor terus? Kita nggak mau memurnikan terus dengan rasa takut tadi, dengan rasa gentar tadi, dan sungguh-sungguh menjaga kita, menjaga diri kita. Kata sosok, ya, seharusnya blaze, terang kayak kilat gitu, light beaming, seperti kilatan yang begitu terang gitu. Ya. My soul has such darkness enveloping it because my evil conscience that is always cast down and never be able to look up to confidence that is Lord. Jadi karena kalau jiwa kita terus gelap, ya akhirnya kita nggak punya confidence menghadap Allah. Jadi pelayanan kita itu kayak nggak punya power, nggak punya kuasa. Jadi kalau apa? Jiwa kita gelap. Ya, dia kata, priests are the salt of the earth. Nah, ini menarik ya. Priests are the salt of the earth. Halaman 43 di sini dikatakan, ya, para imam itu adalah garam dunia. Oke. Lalu siapa yang bisa mentoleransi ketidakmampuan saya, ketidakpengalaman saya? Ya, jika saya menerima jabatan ini. Jadi begitu kita siap menerima jabatan ini, imam ini, kita nggak boleh selalu excuse ya. Tadi di penalti Oliver itu kan Kristus menjelaskan selalu banyak excuse. Kalau kita itu gagal, kita banyak alasan. Dia salah, kita juga sering banyak excuse. Oke. Nah, imam itu nggak bisa lagi excuse, alasan-alasan gitu. Harus bisa gitu ya. The priest ought not only to be blameless. Ya, imam itu gak hanya tanpa cacat gitu ya, as chosen for higher ministry, tapi juga very discreet, skilled in many matters. Jadi dia gak hanya kudus, tapi dia juga harus punya skill, ya, keterampilan di dalam banyak hal. Apa? Seperti misalnya apa? Tadi affairs, ya, peduli pada worldly matters, affairs of this life, hal-hal di dunia ini, engage with the world, ya. Dia tidak seperti biarawan yang menyendiri di gunung, tapi dia peduli pada kehidupan sehari-hari di dunia ini. Nah, itu tugas seorang imam. Seorang imam itu dia bilang, ya, he must be as well first in the first of this life. Nih ya. Okay. He must be as well first in the affairs of this life, as they who are engaged in the world. Nah, dia harus tahu kehidupan sehari-hari di dunia ini, ya, yang berkaitan dengan dombanya. Oke. Kita lanjut lagi. Halaman 44. Ya. Nah, karena imam itu juga sama, ya, dalam keluarganya, dia punya anak dan istri, dan juga ada pembantu-pembantunya misalnya, dan juga ada kekayaan dia miliki, ya. Oke. Nah, itu juga adalah satu bagian dari public life dia, yang artinya bisa disorot oleh semua orang, keluarganya, harta kekayaannya, ya, bahkan mungkin pembantu-pembantunya. Itu adalah public life yang dia nggak bisa sembunyikan di gunung misalnya gitu. Tapi itu adalah whole high office, itu juga nggak bisa ini public life saya boleh sembarang, enggak. Ini nyambung dengan jabatan dia sebagai seorang imam.
maka dia many-sided man, maka dia adalah orang imam itu banyak sided man ya, banyak sisinya. Ya, satu sisi dia punya keluarga, tapi sisi lain dia juga menjadi imam di gereja. Oleh sebab itu, ya dikatakan waktu itu kita pernah baca ya soal imam itu di dalam Timotius juga ya kan, ya apa namanya anaknya mesti baik, ya kan, anaknya tidak boleh apa namanya jatuh di dalam dosa kejahatan misalnya gitu. Nah dikatakan oleh sebab itu semua ya yang ada di dalam dipikul oleh seorang imam itu lebih dari seperti seorang dokter, oke? Ya, lebih dari seorang pemimpin dalam peperangan, ya, karena dia bukan hanya mengurusi jabatan imamnya saja, tetapi juga masalah keluarga dia, ya. Jadi di sini dikatakan great condescension and circumspection are both needed. Oke. Nah, semua masalah ini ya, different matters ini haruslah membawa kemuliaan bagi Allah dan pengudusan bagi gereja. Ya, the glory of God and the edifications of the church. Ya, kita lanjut lagi. Contrast between bishop and monk. Ya. Nah, sekarang satu topik lagi yang ke-15, kontras antara bishop ya, imam dan biarawan. Perbedaan mereka. Ya, tadi saya sempat singgung tentang kontras ya, kalau tadi di biarawan itu nggak mengurusi holy cares, ya, yang mengurusi dia nggak mengurusi domba-domba, gitu. Ya, nah beda dengan imam mengurusi domba-dombanya. Oke, nah nanti dari sini kita bisa melihat ya peranan dari imam itu ya. Ini lebih dalam lagi di sini dia jelaskan ya. Kita lihat paragraf yang pertama. Oke, dia katakan di situ jika kita membandingkan ya pekerjaan antara office priest office dengan monk, itu kayak perbedaan antara raja dan rakyat. Ya, jauh perbedaannya. Gitu. Seperti seorang raja dan rakyatnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tasnya, tugasnya itu sangat sulit, konflik ya, seperti konflik antara tubuh dan jiwa ya. Jika tubuh tidak kuat, maka nggak bisa menjalankan ini, decision-nya akan mati, nggak bisa menghasilkan satu tindakan. Oke. Jadi bukan hanya soal puasa, tidur di lantai, berjaga-jaga, dia katakan ya, dan semua praktek kerohanian yang mesti dikerjakan. Tapi ini juga purity of the soul harus dikerjakan, tetapi juga the bodily vigor is required, the soul is excellence. Jadi seorang imam itu juga harus punya tubuh yang mendukung jiwanya. Jadi kalau malas gitu ya, berkunjung aja malas, repot. Nah itu kan, ya kan? Ya, jadi secara tubuh mesti entusiasme, kata Krisostom. Kalau mau biarawan, dia duduk aja seharian di situ bisa, ya kan? Dia nggak perlu kemana-mana gitu, ya. Nah, tetapi untuk bishop nggak bisa gitu. Dia harus bisa bodily strength, punya kekuatan tubuh.
untuk mendukung aktivitas dia. Nah, itu bedanya dengan monk ya. Lalu kita lihat di paragraf yang kedua, halaman 44. Ya. Nah, the monk require both good bodily constitution and a place suitable for his source of life. Ya, seorang biarawan dia harus punya tubuh yang sehat, baru dia bisa terus melakukan pertumbuhan kerohaniannya kan. Oke, walaupun dia jauh dari human society, tapi dia membutuhkan tempat yang nyaman, yang tenang ya untuk melakukan pertapaan. Oke. Nah, berbeda dengan imam ya atau bishop di sini, dia harus puasa tapi tubuhnya mesti bergerak gitu ya. Kalau imam puasa ya dia hanya cari tempat untuk berdoa, tapi kalau seorang imam dia juga berpuasa tapi tubuhnya harus bekerja juga gitu. Oke. Ya. Nah, sehingga di sini skill yang dari tubuh ya itu mendukung store up in the treasure house of his soul. Dia katakan. Ya. Terus dia katakan lagi bahwa biarawan ya yang duduk fortitude of the life of the soul ya, yang hanya memikirkan kemurnian jiwanya ya, undisturbed, tidak terganggu, tidak melakukan banyak dosa. Karena dia devote mendedikasikan dirinya untuk soulnya, jiwanya. Nah, sedangkan seorang imam itu mendedikasi dirinya bukan untuk jiwanya lagi, tapi untuk community. Dia harus bisa menanggung beban dosa dari banyak orang, ya. Tetapi ketika menanggung beban itu dia harus berdiri teguh, ya, dan membimbing jiwanya, ya, tetap di dalam ketenangan, tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi sekaligus mengarahkan jiwa-jiwa yang berdosa ini. Nah, itu beratnya. Kalau menghadapi jemaat yang berdosa, nah itu dia nggak boleh membiarkan. Oke. Nah, beda dengan monk, biarawan. He cares his cleanness of the soul. Imam lebih dari itu. Dia harus peduli pada kemuliaan jiwanya, tapi juga pada community, ya, pada jemaatnya. Sehingga di sini, ya, jangan heran bahwa, ya dia katakan, Kristus mengatakan, aku lebih pilih jadi biarawan. Oke, supaya apa? Nggak banyak penuduh gitu. Supaya aku tidak jatuh ke dalam dosa, ya, supaya aku tidak fall because I was, ya, katakan di halaman berikutnya 45, ya, supaya aku tidak bergumul dengan hal-hal seperti itu dan menyebabkan aku luka sehingga aku tidak bisa bertempur lagi, dia katakan, ya. Nah, ini waktu dia menulis ini membandingkan dengan monk, ya, dengan biarawan, Kristus lebih pilih itu. Oke, ya. Tadi kan dikatakan nggak boleh jadi batu sandungan, misalnya, ya. Nah, kalau
misalnya dikasih pilihan ini ya dia enggak. Saya lebih baik menghindari hal-hal seperti itu. Ya, nah saya lebih baik apa? Siapa yang bisa melawan aku kalau aku sudah di dalam sel doa? Ya, aku tidak berbicara, aku tidak banyak ngomong, aku tidak banyak berkata-kata, aku tidak. Kalau banyak ngomong kan kemungkinan banyak salah, ya kan? Siapa? Aku tidak. Kalau aku hanya diam, siapa yang bisa menuduh aku macam-macam yang menggosipin aku, yang dan sebagainya, ya kan? Beda seorang imam ya kan. Imam walaupun dia sudah melayani dengan sepenuh hati, kadang-kadang kan Tuhan dianggap salah, ini salah gitu ya, memihak lah, tidak adil lah dan sebagainya. Nah ini Kristus membandingkan seorang imam itu enak banget gitu, ya. Nah jadi imam itu, would my mother, dia katakan, karena ibu saya yang tahu karakter saya, lalu dia akan cerita sembarangan tentang diri saya kepada orang lain, lalu orang lain itu akan membuat aku terlihat buruk. Nah seorang imam, dia bisa diceritain oleh jemaatnya sendiri, ya, pelayanannya nggak memuaskan misalnya dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu bisa terjadi, ya. Nah itu, tapi itulah yang dihadapi oleh seorang imam. Nah kita nggak bisa mundur, experience, harus ngalami itu, kata Kristus. Ya, jangan takut kita digosipin lalu kita tuh sembunyi, gak mau keluar lagi. Enggak. Oke, experience tadi, invoke Holy Spirit, lalu skill matters, ya harus punya skill, dan worldly cares, peduli pada hal yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Misalnya ada musibah, ada banjir, ada yang sakit, ada yang macam-macam lah, worldly cares. Nah itu semua harus punya experience dan skill matters, ya, dan invoke the Holy Spirit. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah dia bilang, ya, I would rather gain distinction either in the government of the church or in monastic life. I should go for the former every time. Ya, gitu. Untuk Kristus nulis ini udah jadi imam sih. Kalau dia bilang kalau saya belum jadi imam dan menulis ini, saya tidak pilih jadi imam. Saya lebih baik pilih kehidupan lama saya. Ya dia jujur banget orang ini. Ya, I should go for the former every time. I have never ceased commanding. Ya, saya nggak pernah berharap untuk bisa discharge this office as well. Oke. Nah di sini kalau kalian udah dengar gini ya, saya takut nanti kalian mengundurkan diri nih jadi mahasiswa. Ya, ternyata berat banget. Oke, kita lanjut ya. Paragraf ketiga kita lihat ya, halaman 45. Lalu apa yang harus saya lakukan? What am I to do? Ya. Nah, dia katakan, oke, kita harus punya sort of self-discipline, dia bilang. Sort of self-discipline. Yang seringkali kalau istilah rohaninya itu adalah, istilah teologisnya itu adalah askesis life, self-discipline, askesis life, ya, kehidupan askesis, disiplin diri. Oke, itu apa? Untuk menutupi semua kelemahan kita, ketidaklayakan kita, ya, dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi kalau kita tekun self-discipline itu menutupi itu semua. Oke, ya, misalnya kita kurang mampu untuk memberikan khotbah, nggak pintar, nggak pandai, tapi dengan self disiplin maka kita tuh bisa menutupi itu
kita kurang pintar berbicara secara pastoral, tapi dengan self disiplin itu bisa menutupi itu. Oke. Nah, dia katakan sort of self discipline itu akan fail for my own worthlessness, covering many defects, keeping them from becoming fierce. Jadi dengan self disiplin itu akan menutupi semua ketidakbelayakan saya, menutupi semua kelemahan saya, dan akhirnya kelemahan-kelemahan itu tidak menjadi kenyataan, tertutupi, tidak muncul. Ya, misalnya dikatakan contoh tidak berpengalaman, inexperience, ability, kemampuan, intelek, inexperience. Nah, itu semua pasti akan terbawa di dalam pelayanan, apalagi masih baru-baru. Ya kan, baru terjun misalnya dalam pelayanan di gereja, pasti ya adaptasi, ya, inexperience, slow intelek yang lambat, telat mikir gitu orang bilang, ya kan. Nah, sering bingung, confused, dikasih ini perintahnya langsung bingung gitu ya. Nah, semua itu bisa menyebabkan kita konflik sendiri ya di dalam batin kita, dan itu pasti akan terbawa di dalam pelayanan di gereja. Nah, ini akan bisa tertutupi kalau kita punya self discipline, kata Chrysostom. Oke. Lalu dia katakan lagi di paragraf yang keempat, ya, memang tidak mengherankan ya bahwa nanti kita akan mengalami banyak tes, endure bitter and hard troubles. Ya, kebanyakan kita bisa gagal nanti dalam tes, dalam cobaan. Kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Ya, dan itu tidak mengherankan kata Chrysostom. Sebab trials pasti datang sepanjang kita disiplin. Jadi kalau kita mau self disiplin, mungkin trialsnya akan makin berat. Gitu dia bilang, ya, yang di paragraf 4 itu. Oke. Nah, tapi dia bilang kepada kita, ya, the trials and disciplines are not concerned with the same things. Gitu. Trials yaitu pasti ada sepanjang kita mau disiplin atau tidak. Tetapi disiplin itu untuk menutupi trials yang akan menghancurkan kita. Nah, he has but few to provoke him, so that he may practice restraining the force of his anger. Contoh misalnya dia kasih mengatasi masalah kemarahan, atau orang yang admire, suka dipuji, ya. Nah, itu perlu restrain, perlu disiplin. Bagaimana menekan kemarahannya. Train to scorn the praise of the multitude. Bagaimana waktu dia dipuja itu dia tidak jadi sombong, tapi di restrain, didisiplin. Oke. Nah, itu semua pelayan-pelayan seperti itu yang terjadi di dalam gereja, gitu. Practical experience, ya. Hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, itu haruslah ada progres yang menghasilkan kebajikan, ya. Bukan makin membuat kita itu semakin lose the good qualities, kehilangan kualitas-kualitas yang bagus. Oke. Nah, jadi kita belajar seperti dari monastik itu, salah satunya adalah dia lihat para biksu biarawan gitu ya, biksu di agama Buddha ya, atau rahib gitu. Iya, boleh dikatakan biksu ya, orang yang sangat self disiplin. Nah, kita bisa memakai katanya monastic life seperti itu, disiplin seperti itu untuk menutupi segala kekurangan kita. Ya. Lalu kita lanjut lagi, Basil bertanya nih ya kepada Chrysostom. Oke, dia bilang, lalu bagaimana dengan masalah administrasi gereja, administration of the church, ya? Lalu
ya kadang-kadang orang menyalahgunakan itu. Ya, banyak trik di dalam gereja dan kehidupan mewah. Nah, ini nggak bisa dihindari sih memang. Di dalam gereja banyak trik, banyak politik, urusan administrasi gereja ya, maksudnya jabatan gereja lah dan sebagainya. Itu countless trik, banyak sekali trik-trik yang tidak terhitung dan akhirnya mengarah kepada kehidupan yang luxury, yang mewah. Oke, nah gimana itu menghadapi politik di gereja? Nah, kita lihat di sini dua paragraf ya, sebelum dua paragraf di bawahnya. Ini pertanyaan basit ya pada Krisostom. Lalu Yohanes menjawab begini, "My dear friends," temanku yang baik, dia bilang, ya, orang-orang yang memang gila kuasa seperti ini, yang main politik dan sebagainya, itu harusnya tidak bisa menjadi imam, gitu ya. Oke, karena apa? Karena dia mix, dia mencampurkan, antara dia memakai orang-orang, dia memakai semua yang Tuhan kasih kepada dia, ya, kekudusannya, kepercayaannya, itu dipakai, tapi akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, ini memang pelajaran ya buat kita bahwa apa yang Tuhan kasih seperti jabatan itu, janganlah memandang itu sebagai satu permainan bagi kita untuk mendapatkan kekayaan atau kemuliaan bagi diri kita sendiri. Hati-hati itu, ya. Tetapi lihatlah, itu semua yang Tuhan kasih itu adalah supaya kita dimampukan untuk mengorbankan diri kita menjadi laughing stock, ya, menjadi jangan jadikan itu jadi bahan tertawaan, tetapi pakailah itu untuk menggembalakan domba-dombanya Allah, ya. Jadi kalau segala hal yang Tuhan kasih itu adalah untuk menggembalakan domba-domba. Ya memang dia katakan orang itu bisa ambisi, bisa penuh kesombongan, bisa penuh tipuan, ya, bahkan imam sendiri gitu ya. Bahkan hal-hal seperti itu bisa terjadi di dalam kehidupan seorang imam. Dan makanya kan tidak heran kan Rasul Paulus itu sebenarnya sudah memberikan syarat-syarat jadi seorang imam kan, gitu, tidak bercacat dan sebagainya itu. Nah, tapi itu waktu dia menjabat, ya, waktu dia sudah menjadi imam, itu bisa timbul lagi yaitu love of glory. Ini bisa timbul lagi. Sebelum jadi imam memang kudus, tapi begitu jadi imam, nah muncul lagi penyakitnya. Gitu. Love of glory, boastfulness, avaris itu berarti ketidakmurnian, ya. Boastfulness kesombongan, love of glory cinta kemuliaan, ya, yang membuat imam itu akhirnya jatuh kepada luxury, kehidupan mewah, self indulgence, ya, indolence, tidak peduli lagi, mau hanya hidup mewah, bersenang-senang, dan akhirnya membuat natural pelayanannya itu dia natural offspring, artinya menghancurkan kemurnian dari jabatannya itu sendiri. Nah, ini dia lanjutkan lagi, ya, halaman 46. Banyak, belum lagi, ya, circumstances in society, ya, keadaan sosial, gitu ya, punya power to upset the balance of the mind and to hinder its track course, ya, itu bisa juga mempengaruhi
Nah memang zaman itu gereja itu ada di bawah kekuasaan negara, yaitu kaisar di Konstantinopel, di Roma, ya. Nah itu permainannya itu dengan hubungannya dengan society, dengan kaisar, dengan raja itu ada harusnya, ya. Bagaimana seorang terpilih jadi bishop, ya. Nah itu ada cara-cara seperti itu. Kata Basil, countless trik yang begitu banyak, ya. Nah ini dia jelaskan lagi. Jadi memang artikel ini banyak ya bahas tentang ini ya, hal-hal yang bisa membahayakan seorang imam ya. Jadi memang tulisan Chrysostom ya sebetulnya dia sudah jadi imam, jadi dia sudah banyak pengalaman sebetulnya. Waktu itu dia sudah jadi the Bishop of the Constantinople. Ya, satu, kalau sekarang kalau Katolik itu jadi paus paling tinggi ya, Konstantinopel zaman itu, the new Roma yang baru ya kan. Nah dia sudah tahu banyak hal-hal seperti itu bakal terjadi ya. Jadi misalnya dia katakan di situ di halaman 46 ya, the circumstances of society, the company of women, ya. Lalu they only care for the man, hanya peduli pada lelaki, neglect the woman, mengabaikan perempuan, ya. Nah itu semua propensity to sin, mendatangkan dosa. Oke. Nah tapi sebaliknya, kalau dia ditunjuk jadi imam, lalu dia hanya melayani kepentingan yang di atasnya, kepentingan politiknya, nah ini juga masalah juga, ya. Supaya suatu saat dia bisa diangkat jadi bishop atau jadi ketua sinode, nah seperti itu. Nah ini juga akhirnya membuat mereka itu sickness, sorrow, reproof, the indolent, help them overburden dan sebagainya. Itu bisa semua ya, opportunity seperti itu bisa datang ya, dan banyak. Jadi bukan hanya dengan masalah dengan jemaat saja, tapi juga dengan society, dengan sistem administrasi gereja ya, organisasi gereja itu semua bisa mempengaruhi pelayanan seorang imam. Oke, nah solusinya gimana kata Chrysostom? Nah kita lihat paragraf bawahnya menghadapi itu. Oke, jika hal-hal itu terjadi, dia bilang, ya, misalnya kita ingin diturunkan dari jabatan kita atau kita mencari muka dan sebagainya lah ya, banyak sekali itu ya. Nah jika itu yang datang kepada kita, oke, the keenness of intellect made its wing heavier than lead. Ya, dia katakan, atau kita langsung ke situ aja. Dia ambil contoh Rasul Paulus gitu ya. Nah, if Saint Paul feel that he might incur the suspicion of theft among his disciples, maka dia ambil contoh Rasul Paulus di sini ya. Kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 20. 2 Korintus 8 ayat 20. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya. Nah, jadi Chrysostom menyarankan kepada kita, ya, we have continued care to the keenness of the intellect. Jadi punya kecerdasan di sini, intelek, untuk menyadari hal-hal seperti itu, ya, sehingga we remove evil suspicious, however false, unreasonable, and foreign to our thought that may be. Jadi kalau ada seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu datang, ya, nah dia ambil nasihat Rasul Paulus ini, memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga
di hadapan manusia. Nah, jadi kita harus bisa remove semua, menyingkirkan semua hal-hal yang jahat itu, ya. Karena di sini kan Paulus itu dituduh apa? Di dalam 2 Korintus itu pencuri, ya kan? Kata Chrysostom, Paul dituduh, Saint Paul itu dituduh pencuri, melakukan evil practice ya, atau melakukan kekuasaan yang absurd, insane suspicious of the world, gitu, gila akan kekayaan duniawi. Nah, itu muncul di dalam diri Rasul Paulus dari jemaat Korintus gitu. Nah, tetapi Chrysostom menasihati, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, ini kata dia. Jadi pada pikiran-pikiran yang baik itu bisa sweat, ya, menyingkirkan hal-hal yang buruk. Nah, kita lihat satu ayat lagi, 2 Korintus 8, tadi sudah ya, ayat 21, ya. Di sini dikatakan, so much zeal, ya, uproot and prevent evil reports, foresee their source and be able to remove the pretext. Now, it's not easy to display them, but very difficult and perhaps impossible. It's done without damage, but it happens after popular suspicion have done its works. Jadi bagaimana menghadapi ini adalah, pertama, kata Chrysostom, ya, milikilah pikiran yang baik, ya, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ini ya, di sini dia kutip. Nah, ya, jadi kalau ada segala macam happens yang terjadi itu ya, temptation, godaan, criticism, insult, abuse, grief, macam-macam lah ya di sini. Ini ya. Yang dialami oleh seorang priest, ya. He should clear himself with all manner of charges which they bring against him, forbearance and meekness, pardoning the untraceable fault finding, rather than being indignant and angry about it. Nah, ini yang susah bagi kita. Jadi bagaimana tetap memiliki pikiran yang baik? Jadi dia harus bisa membersihkan dirinya sendiri dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Harus punya meekness, forbearance, pardoning, ya, daripada angry, indignant about it. Jadi makin mendewasakan karakter kita, ya. Lalu di paragraf terakhir itu Chrysostom mengatakan, ya, untuk mengatasi semua kesulitan ini, ya, memang itu kita kayak sedang mengukur kedalaman sebuah lautan. Kedalaman lautan, makin kita ukur ke dalam kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu, makin dalam makin dalam. Ya, sebab apa? Sebab memang kita nggak mungkin membebaskan dari yang namanya human passions. Nafsu itu dimatiin nanti muncul lagi, dimatiin muncul lagi, dimatiin muncul lagi. Ya, dia katakan di paragraf terakhir ini ya. Kalian bisa baca di sini. Nah, kita nggak bisa absolutely free dari human passion, which is impossible.
Kalau mau jadi imam terus nggak mau ada kesulitan, dia bilang nggak mungkin. Ya, karena yang kita hadapi itu adalah human patience. Nah, di human patience itu macam-macam ya. Ada yang haus kekuasaan, ada yang macam-macam lah ya. Nah, ini yang kayak kita mengukur kedalaman laut. Impossible to be free. Tidak mungkin kita lepas dari itu. Tapi kita forced to undergo countless trials to correct the fallings of others. Nah, ini yang kemuliaan kita adalah, tapi kita didorong, dipaksa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ya. And when his own frailties are added, look at the abyss of his toil and anxiety. Dan kita pasti suffer, menderita. Ya, sebab ya evils dan orang-orang seperti itu mengelilingi dia. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini nasihatnya yang baik yang dia kutip dari 2 Korintus 8 tadi. Ya. No man should blame us in the matter of this bounty which is ministered by us. Coba kita baca sekali lagi ya, 2 Korintus 8 ayat 20 itu. Setelah kami menghindarkan ini bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Ya, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, inilah kita harus menunjukkan much detail as this. Ya, approve and prevent evil reports, foresee their source. Jadi pikiran seperti ini menjadi pretext, menjadi awal kita untuk bisa meekness, forbearance, pardoning, ya, daripada kita marah dan angry, tapi kita menjadi forbearance, meekness, pardoning, unreasonable fault finding, ya, kita menjadi lebih bisa bijaksana di dalam hal itu. Oke, nah saya tambahkan tentang zeal, ya. Ya memang ini kalau kita nggak hadapi sendiri ya, seolah-olah itu mudah sekali menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, terkadang jangankan ngomong memperbaiki kesalahan orang, ya. Ada orang yang menyentuh sedikit ego kita saja, kita bisa langsung marah gitu. Ya, kesannya kita rasanya kayak harga diri kita itu dirobek atau dihancurin gitu ya. Lalu kita merasa harga diri saya jatuh. Ya. Nah, tetapi yang saya baca dari Chrysostom ini adalah seperti contoh pelayanan Rasul Paulus lah. Ya, dia dituduh macam-macam, tetapi dia selalu memikirkan yang baik. Nah, itu memang kadang sulit sekali. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kita remove all evil suspicious? Tadi dikatakan criticism, abuse, bahkan insult, hinaan, bahkan grief, kesedihan kita sendiri, foolish, kebodohan kita, kritik orang-orang terhadap kita. Ya, nah ini dia bilang itu adalah human patience yang impossible to be free. Impossible, absolutely free. Tidak mungkin itu bisa dibebaskan sepanjang kita masih berdosa. Ya, tapi dia menyarankan ini, jangan lakukan evil practice, gitu. Tapi memikirkan yang baik. Oke. Sesi pertama sampai di sini dulu, ya. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua.